Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, atau saya sebut sekarang adik-adik, karena kita semuanya dalam suasana pramuka ya, hari Jumat. Tentunya kalian pasti tahu, ketika saya memberikan tutorial mengenai suatu kompetensi yang kamu capai, setelah saya menyampaikan apa yang kamu kerjakan, ada yang tahu nggak? Ketika setelah saya menyampaikan tutorial, apa yang kamu kerjakan? Ketika tutorial ada baik, ya Bu, gimana? Mau ada yang sampai lupa ya? Iya, bagaimana? Itu masih direkam. Nggak apa-apa, kita original kok. Oh, enggak, saya mau nanya. Matiin aja dulu pause. Mau ini Pak, mau pause dulu. Itu kali pause dulu penting. Jadi gini, memang acaranya itu jam 15 gitu ya. Udah duduk Bu. Jam 15 itu Duduk saya. biasa kita selalu standby 15 menit sebelumnya, standard operation prosedurnya. Tapi kalau kita berangkat berarti harus kurangi 15 menit ke 30. Berarti sekitar jam 14.30 harus standby di sana supaya bisa adaptasi sama menyesuaikan. Nah, ini pentingnya mereka juga anak-anak pramuka penting sekali untuk ikut, karena mereka biar tahu pramuka-pramuka yang lain itu seperti apa gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita hanya mendapatkan informasi dari pembina atau instruktur, nanti otomatis tidak tahu pramuka yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini kan sebagai studi banding. Jadi munggahan bukan sekedar makan-makan, tapi lebih ke studi banding bagaimana pramuka lain dan menyerap ilmu dari pengetahuan lain. Kalau emang nanti ada OSIS jam 2, ya nggak apa-apa. Tapi Reva nanti ngomong sama ibunya Reva bahwa pick up-nya jam 2. Tapi jam 2 tuh harus selesai OSIS-nya. Jangan nanti mundur anak pramuka lagi jadi korban. Jadi jam 3 itu kan di sini kan jamnya jam 15.00. Nah, Itu tuh kita acara teh yang jam 3 teh iya harus ada di sana. sudah standby di sana. Harusnya dari jam 1 Pak, soalnya ada pengumuman juga di kecamatan kebiasaan. Iya. Takutnya teh itu apa sih? Gak sempat pulang dulu atau Jadi kalau misalnya boleh, kira-kira ini OSIS-nya bisa narik ke sekarang nggak? Mumpung banyak kegiatan di sekolah yang tidak ada gitu. Kalau bisa sekarang. Kalau gitu, ya Pak. Nah, Kasih Pak. apa nanti saya bantu OSIS-nya kira-kira? Nggak usah. Nggak usah ya Pak? Iya, sama-sama. Terima Jadi, kasih. kalau bisa yang untuk jam 12 ya, udah berangkat gitu ya. Iya, iya. Makasih ya Pak. Siap. Makasih Bu, maaf. Ya. Baik, pemirsa, kalau pemirsa tahu tentang channel saya, itu pasti ya seperti ini. on time. Kalau ada informasi, kadang-kadang saya harus stop dulu siarannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu stop, karena kalau channelnya Kak Yana Iya. itu tidak ada yang semua editan, semuanya what you see, what you get. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat. Tidak ada kepalsuan di hadapan Kak Yana. Yang ada adalah kejujuran, karena pramuka itu jujur, ya kan? Benar mana? Di dasar dharma keberapa? Jujur dasar dharma kemana? 2. Satu mah peduli dan cinta Allah. 5. Satu apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya. 2, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. 3, Jujur. patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka berbangsa malam, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gila, hemat cermat dan saja, disiplin, berani dan setia, kan? Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi channel ini
penuh dengan kesucian. Kesuciannya apa? Apa yang kalian lihat, itu yang kalian dapatkan. Jadi kayak tadi saya lagi tutorial, tiba-tiba ada yang masuk, oke di stop sebentar kalau itu masalah krusial ya. Tapi kalau enggak ya kita terusin lagi aja gitu ya. Baik, selamat datang di channel Kak Yana Yoginori. Asik. Jangan lupa subscribe, komen, dan Aku nggak Jangan minta, lupa like, comment, dan aku nggak subscribe. minta kalian subscribe, tapi aku cuma berharap kalian subscribe. Emang ya. Iya. Oke. Gini. Ketika saya melakukan tugas tutorial pada kalian, apa yang harus kalian lakukan? berbicara. Hah? Tugas apa? Ketika saya melaksanakan tugas mengajar, saya melakukan tutorial, apa yang kalian harus lakukan? Memperhatikan, menyimak, Mendengarkan. mendengarkan, mengamati. Melihat. Iya, Ya benar juga dia melihat. Melihat adalah meyakinkan. Melihat adalah untuk meyakinkan. Mengamati, mengobservasi, mempertanyakan tentang hal itu, mengujinya, mencermati. Nah, bukti kalian sudah melakukan itu apa? Bukti kalian sudah melakukan hal itu apa? dengan berkumpulnya di sini. Iya, benar. Tapi apa yang kalian buktikan bahwa itu sudah pernah terjadi, yaitu mengamati, mencermati, mempelajari, Saat menguji, mengobservasi apa? Saat apa ya? Saat amanat. Tidak. Coba kalian bawa buku, Bawa. bawa bolpen, Bawa. semua yang kamu rekam dalam tutorial tersebut, yaitu adalah menulis, mencatat. Kalau kita bicara ISO 9000, tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Kamu tadi mengerjakan apa? Mencermati, mengamati, menyimak, mendengarkan, melihat, mengobservasi, mengeksplor, menguji. Itu adalah pekerjaan yang sering harus dilakukan Ya. dan harus tercatat. Makanya kemarin saya tanya, kamu masuk grup enggak? Grup yang itu enggak? Yang apa? Grup kelas 10 kimia industri ikut enggak? Itu Pak, gurunya pada hilang. Nomornya pada hilang. Sehingga aku tidak melihat Julia mengumpulkan tugas, nilai PTS-mu kosong. Mengapa? Tugas kan diberikan lewat grup. Ekel udah ngisi belum? Udah. Waktu kemarin data terakhir yang baru mengumpulkan hanya Elvira saja. Itu artinya Siva, Ekel, Julia tidak ada. Boleh kirim link Pak. Boleh. Japri. Nanti kita kirim lagi. Japri Pak. Ya, kita lihat sekolah. Sekolah itu bukan penghukum. Kalau penghukum kamu nggak bisa maju. Tapi sekolah itu meng-create kamu untuk maju. Kalau kamu ada kesalahan, kalau di pekerjaan kamu dipermasalahkan. Ada pembinaan sifatnya pembinaan tapi tetap ada hukuman. Tetapi kalau di sekolah, sebelum aku yakin kamu bisa melaksanakan apa yang kita misikan untuk menyelesaikan kompetensi, tidak ada hukuman. Itu perbedaan antara sekolah dengan pekerjaan. Jadi kalau kamu misalnya belum bisa, misalnya menghitung cohesion perpindahan panas, nggak mungkin kalau saya akan menghukummu. Tetapi kalau di industri, kamu nggak bisa menghitung cohesion perpindahan panas, sekali nggak bisa, dua kali nggak bisa, itu kamu nanti jadi masalah. Kalau di sekolah bisa,
nggak bisa. Kalau di sekolah ada toleransi. Kalau di toleransi misalnya kamu nggak bisa 10 kali ya kita harus mengadakan remedial 10 kali. Itu perbedaan sekolah dengan industri. Kamu sakit sehari 2 hari sebulan itu pasti kita akan memahaminya. Bahkan kita kadang-kadang ke rumah untuk kasih soal-soal, kasih pelajaran-pelajaran. Tapi kalau kamu misalnya di industri, kamu 10 hari kamu nggak masuk kan dianggap merugikan. Dicari gimana caranya kamu supaya out dan digantikan sama orang yang lain. Benar. Sedih ya. Dunia industri itu dunia persaingan, Pak. Dunia yang nyata penuh dengan persaingan. Benar. Antara yang menang dan kalah. Di sekolah adalah tempat teraman buat kamu untuk hidup. Kenapa? Di sekolah itu paling ngertiin kamu. Sejahat, sesalah, melintangnya kamu dari tujuan pendidikan, tetap kami seorang guru itu, seorang kakak pembina pramuka itu akan mendampingi kamu untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau di industri nggak ada seperti itu. 3 kali kamu salah, ya sudah selesai urusan. Mereka nggak akan memikirkan bagaimana ibu kamu, nggak memikirkan bagaimana bapak kamu. Kalau saya di sini, misalkan saja, kamu misalnya masalah, terus tiba-tiba ibu kamu dalam kondisi sakit, kamu sering bolos. Aturannya kamu sudah keluar. Tapi aku ngeliat ibu kamu seperti itu, bapaknya capek nyari uang. Masa aku harus meminta kamu untuk mengundurkan diri atau keluar? Paling tinggal kelas. Kalau tinggal kelas, masa saya tinggal kelasin kamu karena ngeliat orang tuamu seperti itu? Apa nggak kasihan? Di jiwa kita, jiwa guru itu, kalau dibilang, saya bilang itu setengah orang tuamu. Kalau kita bilang orang yang paling ngertiin kamu. Ya oke, kembali lagi. Jadi kamu harus catat. Kan kemarin ada pertanyaan, kenapa salah satu dari temanmu mengatakan, oh Pak Yana ini masalahnya belum diajarkan. Bukan belum diajarkan, sudah diajarkan, kamu nggak ngerti. Ya kamu nggak mengerti, nggak nanya, nggak nyatet. Kalau saya dulu belajar, ketika saya nggak ngerti, saya terusin dulu mencatat itu. Setelah itu sampai rumah, saya baru membaca lagi. Kenapa kok rumusnya seperti ini? Kenapa kok rumusnya seperti itu? Baru saya belajari lagi. Nggak bisa saya tanya sama teman, dulu nggak ada HP. Saya ke rumah teman tanya, ini kenapa ini dari mana asalnya? Gimana ngerjakan rumusnya ini seperti apa? Tapi yang pertama nyatet dulu. Nah sekarang masalahnya kamu nggak ngerti, nggak nanya, nggak memperhatikan, terus kamu nggak nyatet juga. Sekarang kita enak misalnya, kita punya memori banyak, pasang aja, guru ngajar kita rekam, sampai rumah kita liatin guru kita gimana ngajarnya, tutorial yang gimana. Bisa, zaman dulu nggak bisa. Tapi merekam belum tentu bisa membuat kamu paham. Karena apa? Karena posisinya cuma merekam. Tapi kalau mencatat itu antara pikiran, panca indera dan perbuatan kamu di tangan itu tersimpan di memori dan bekerja. Otak, mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, tangan menulis. Saya ulangi. Sisanya kamu rekam dari memorimu tentang enak ini ya, belajar ini enak, waduh sulit ya ini ya. Apa tadi ya? Mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, tangan mengerjakan, ya menulis. Jadi nanti saya minta minggu depan saya akan menilai. Minggu depan ya Pak? Tetap saya tidak akan ada istilah kata libur. Pak Yana, Kak Yana, tidak ada istilah libur belajar. Bahkan kita ada pepatah yang harus kita kerjakan. Apa itu? Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Sampai kita mau mengembuskan nafas terakhir pun kita harus belajar bagaimana kita mengingat Allah, mengingat Tuhan kita.
Jadi kamu meninggal, kamu sampai harus belajar gimana caranya. Nggak bisa kamu belajar sendiri ketika kamu sakit, kamu didampingi sama orang di sekitarmu ketika kamu nanti meninggal. Itu kan sama dengan belajar juga. Jadi belajar nggak tetap nanti kita setelah ini akan memproyeksikan melihat catatan kalian. Ada yang kurang, saya minta kamu tambah. Saya akan lakukan datang dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang tua. Aku akan bertemu dengan bapak ibunya Julia. Aku akan bertemu. Oh, kan kamu ada orang tuanya di rumah, kan ada. Jauh. Di mana? Cirebon. Duh, yang di ini, yang di. Agak. Nah, Ekel di Citalang ya. Citalang. Ada bapak, ada ibu kan? Nah, saya ke rumah Ekel. Tapi aku pindah rumah. Nanti ke rumah Siva. Oh, Siva sedang Sakit. bukan tinggal sama bibinya misalkan. Saya ketemu sama bibinya. Kalau tinggal sendiri, Tidak mungkin. mungkin saja. Oh, kalau kamu tinggal sendiri, saya nanti akan datang, tapi ya beda lah dalam penanganannya. Kan kita kalau ada orang tua kita pasti ngomong apa kesulitan belajar anak. Ya kalau anak sendiri susah ya. Kadang-kadang kan anak ada banyak main, banyak. Tidak fokus. Ya, you're right. Terus ke rumah Elvira. Elvira dekat dengan rumahnya Dela di sini kan? Kopat. Nah, psikopat. Nanti saya lihat bagaimana catatannya. Jauh pak, dari rumah Kade lama ke dalam lagi. Ke dalam lagi Itu ya? pindah kan. Apa ada deh? Oh, pindah lagi. Maksudnya bukan di rumah yang sama. Yang nu warna warna biru. Oranye. Iya. Bagian oranye. Enggak, rumahnya oranye. Oh, rumahnya. Pindah kan? Masa pindah? Pindah waktu kemarin mah. Oke, nanti kalau misalkan Julia kamu di rumah jarang ada orang tua. Kalau gitu bimbingan kamu nanti setelah saya cek emang nggak ada rumah orang tua, saya memverifikasi validasi situasi, kemudian nanti kamu bimbingannya adalah di sekolah dan kamu harus harus mengikuti. Tujuanku utama satu, kamu punya catatan. Catatan Pelajaran. Saya bukan hanya mencek pelajaran saya saja, saya masih memiliki saya cek juga. Anak yang berapa? Anak kimia. Gitu. Anak kimia industri. Oke. Jadi apa tadi? Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat. Oke, Tanja, ulangi lagi. Apa tadi? Catat apa yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu catat. Ya. Lagi. Setelah itu, catat apa yang kamu kerjakan, Kerjakan apa yang kamu catat. kerjakan apa yang kamu catat. Ya, ulangi. Catat yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu catat. Reva. Catat jangan. Catat Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kerjakan. kerjakan Kerjakan apa yang kamu catat. apa yang kamu catat. Reva. Rena. Sorry, Rena. Catat apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu catat. Ekel. Catat apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu catat. Julia. Catat apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu catat. So, sebelum kamu mengerjakan, berarti kan kamu mencatat dulu. Apa artinya? Merencanakan atau planning. Nanti akan saya tunjukkan kepada kamu bagaimana saya memplanning hidup saya. Kenapa saya tadi katakan catat apa yang kamu kerjakan, di schedule. Nanti kamu lihat. Kalau saya bilang kerjakan apa yang kamu catat, setelah kamu memplanning, kerjakan sesuai dengan rencana. Jangan menyimpang.
kecuali ada hal yang emergency, Urgent. urgent. Oke? Siap. Oke. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.